Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahid. Lahir di Pamekasan tanggal 4 Januari 1981. Kemudian saya saat ini adalah Kepala SMP Islam Miftahul Ulum di Jalan Jembatan Burnih, Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga saya sedang mengelola lembaga swasta yang masih baru berdiri, yaitu SMK Sumber Nangka yang berdomisili lokasinya di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Sumber Nangka, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Dan saat ini sedang menjabat sebagai Ketua MKKS SMP Swasta Kabupaten Pamekasan. Di awal-awal sebenarnya saya sempat putus kuliah dulu waktu lulus di MA Al-Huda Sumber Nangka. Waktu itu saya lulus di Universitas Negeri Surabaya, cuma tidak diambil karena memang kondisi ekonomi orang tua saya yang kurang mampu waktu itu. Kemudian saat itu tahun 2002 saya mulai bekerja sebagai tata usaha di MA Al-Huda. Kemudian satu tahun kemudian saya melanjutkan kuliah di Universitas Islam Madura di UIM Pamekasan. Saya mulai mengajar sejak 1 tahun dari jadi TU itu berarti tahun 2004. Dari 2004 itu saya masih kuliah, tapi sudah mulai mengajar karena dulu kan tidak terikat dengan aturan pemerintah yang harus lulus S1. Kalau sekarang kan harus lulus S1 dulu baru boleh mengajar. Jadi sekalipun lulus S1 kalau tidak punya akta 4 kan tidak punya SIM. Kalau kita mengendarai motor itu istilahnya SIM. Jadi tidak boleh mengajar kalau tidak punya akta 4. 2004 itu sudah mulai mengajar. Saat itu kalau tidak salah saya semester 4 mungkin atau semester 5. Kisaran itu saya sudah mulai mengajar di SMP PGRI Larangan. Setelah itu kemudian tahun 2004 saya mengajar, kemudian lulus sertifikasi itu tahun 2011. Tahun 2011 lulus sertifikasi. 2016 saya jadi PLT kepala di SMP Islam Miftahul Ulum. Kemudian tahun 2018 saya jadi kepala SMP Islam Miftahul Ulum, dan waktu itu saya jadi ketua Korwil MKKS Korwil Timur. Jadi Korwil Timur itu ada kecamatan Kadur, Larangan, dan Pademau. Jadi saya membawai 3 kecamatan. Setelah itu 2 periode jadi ketua MKKS Korwil yang menangani Korwil Timur yang di 3 kecamatan. Kemudian tahun 2021 benar kemarin mengikuti bursa pencalonan ketua MKKS, dan alhamdulillah bulan Februari pemilihannya, kemudian saya terekrut di pemilihan ketua MKKS itu dan menjabat sebagai ketua MKKS sampai sekarang. Kalau yang selalu saya ingat sampai saat ini waktu kuliah itu, kalau dulu kan jarang punya buku gitu,
saat ujian saya berangkat ke kampus malam-malam, bukan ke kampus, ke rumah teman untuk ikut nimbrung membaca buku, karena waktu itu saya tidak punya bukunya. Besok ujian begitu. Setelah itu di tengah perjalanan itu padam hujannya lebat sekali. Waktu itu dipaksakan karena memang ingin mempelajari lebih dulu materi yang mungkin tidak sempat saya pelajari selama semester itu, karena esoknya itu ujian. Saat itu petir menyambar-nyambar. Cuma karena memang tekad untuk belajar, untuk mengembangkan mengembangkan diri, belajar, ya pasti dipaksakan begitu. Itu sangat berkesan buat saya. Malam-malam sekitar jam 9 berangkat di tengah hujan lebat sekali dan petir juga. Waktu itu saya naik motor Alfa itu tahun 91 itu. Bisa dibayangkan kan kalau sekarang anak-anak belajar itu dilengkapi fasilitas oleh orang tuanya. Tapi kalau dulu untuk mendapatkan fasilitas lebih itu jangankan motor, buku saja harus gabung sama teman untuk ikut belajar begitu. Tantangan menjadi seorang pendidik itu saya pikir berat sekali, karena harus selain menghadapi siswa yang karakternya macam-macam, juga menghadapi orang tua siswa yang ketika ada persoalan yang harus diselesaikan dan dikomunikasikan dengan orang tua. Dan kita tahu bahwa karakter orang tua pun juga beda-beda. Ada yang sadar kalau tujuan kami memanggil orang tua misalkan untuk berkomunikasi bagaimana menjadikan putranya yang bermasalah. Ada juga yang dengan kurang sadar, karena kan sekolah yang saya bina itu ada di pedesaan. Jadi orang tua siswa yang tingkat pendidikannya masih menengah ke bawah. Oleh karena itu tantangan cukup berat, terutama di akhir-akhir ini, di mana siswa sudah mulai diwarnai dengan kehidupan luar yang kebarat-baratan, di mana ada siswa itu hidup di tengah-tengah maraknya minuman keras, maraknya narkotika, lebih-lebih sabu-sabu. Tetapi alhamdulillah kalau ke sabu-sabu masih belum. Tantangan yang cukup berat buat saya sebagai pendidik tentu bagaimana mengubah karakter siswa, mengubah kepribadian siswa. Kalau hanya mengajar transfer knowledge mungkin siapapun bisa. Tetapi kalau mengubah sesuatu yang sudah menjadi karakter bagi siswa itu yang sangat sulit. Ya, tantangan pendidikan di tengah pandemi ini kalau di pedesaan memang sangat berat. Tentu tantangan yang harus kita hadapi sebelum pemerintah mengeluarkan edaran PTM, pembelajaran tatap muka. Siswa itu belajar dari rumah. Tantangannya itu memang cukup berat dan dilematis. Sementara di lembaga kami dari dulu tidak pernah mengizinkan siswa itu pegang HP. Karena kita tahu isi HP itu kan macam-macam itu. Jadi tidak hanya yang bersifat positif, tetapi yang negatif juga banyak. Oleh karena itu saya menyadari betul bahwa anak didik itu belum siap betul memfilter segala sesuatu yang ada di internet, di HP itu. Kalau dihitung dari 2004 saya sudah mulai mengajar hingga sekarang.
jadi cukup lama juga. Kenapa bertahan? Karena sebenarnya satu hobi sih sebenarnya. Bekerja tetapi kami tidak berasumsi kami sedang bekerja, tetapi sedang menjalankan hobi. Hobi itu kita kan 1 tahun kemudian berubah, audien kita kan ganti, lulus ganti yang baru, sehingga kebanyakan orang, kenapa kok kalau jadi guru terlihat awet muda gitu kan, banyak orang bertanya seperti itu, sehingga ada yang kadang muridnya yang lebih terlihat dewasa gitu. Sebenarnya karena kami selama mengajar itu mencoba untuk menjadi anak-anak juga, mencoba untuk bergaul dengan mereka dan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka, dengan tingkat pemahaman mereka. Jadi kalau perlu jadi anak-anak ya jadi anak-anak juga. Jadi pikiran kita itu selalu fresh begitu menghadapi anak-anak. Kalau kemudian harus ada sebagian kecil mungkin atau sebagian besar mungkin ada guru yang tidak betah karena honornya memang kecil, tetapi tingkat barokahnya beda. Saya kalau boleh jujur, ini cerita, saya pernah buka amplop honor, bayangkan dulu 50.000 mas. Saya ngajar pertama kali itu 50.000 setiap bulan. Saya ngajar di 2 lembaga, 1 di SMP Islam Miftahul Ulum, 2 itu di MA Khairul Falah Bung Baru, Kadur. Itu sama, saya kira dimanapun lembaganya honornya memang kecil, tetapi tingkat barokahnya itu memang ada. Saya meyakini betul tingkat barokahnya itu, memang saya meyakini betul. Sehingga amplop yang bulan kemarin baru saya buka bulan sekarang gitu. Padahal cuma 50.000. Kan tidak masuk akal, pengeluaran kita, biaya hidup berapa, tetapi Allah itu memberikan rezeki tidak hanya di situ. Dan saya yakin sekali bahwa rezeki yang Allah berikan itu tidak terbatas, tidak hanya di lembaga, tetapi berkah ngajar di lembaga, berusaha keras untuk berdedikasi untuk menjadikan generasi bangsa yang cerdas, generasi yang punya karakter. Tentu itu Allah pasti akan membantu kita. Dan ya ternyata tanpa sengaja banyak rezeki-rezeki yang mengalir dari selain mengajar begitu. Prioritas utama sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi MKKS. Saya kira kan kita tahu bersama bahwa MKKS itu didirikan oleh banyak orang, tentu banyak ide dan banyak gagasan. Sehingga dari ide-ide itu kita tampung. Kalau tujuan dari organisasi MKKS ini kan menjadi jembatan sebenarnya antara dinas dengan lembaga, lembaga dengan dinas. Tetapi kami berusaha untuk tidak hanya sebatas menjadi media penghubung antara lembaga dengan dinas pendidikan dengan lembaga, tetapi ke depan ini mungkin kami akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman kepala sekolah agar bagaimana lembaga itu bisa maksimal di dalam menjalankan programnya. Kemudian seperti yang rutin kita laksanakan, setiap 2 bulan sekali kita melakukan pembinaan kepada kepala-kepala sekolah di jenjang SMP swasta, di semua korwil itu dibina bagaimana kepala sekolah itu punya pemahaman lebih, punya kemampuan untuk mengelola, tidak hanya sekedar mengelola seperti air mengalir, tidak, tetapi paling tidak punya konsep. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin kami laksanakan ke depan, kepala sekolah itu harus punya 3K. K yang pertama itu kompetensi. Jadi kalau sudah berkompeten di dalam mengelola lembaga, pasti lembaga ini akan beroperasi sesuai dengan
yang kita harapkan bersama, kompetens. Kemudian yang kedua, koordinasi. Bagaimana MKKS itu selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, selalu berkoordinasi dengan lembaga, dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh lembaga itu bisa terselesaikan dari semua aspek, tentu baik aspek membina tenaga pengajarnya PTK, atau aspek administrasi, pengelolaan BOS dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu komunikasi. Selain berkoordinasi juga menjalin komunikasi yang baik dengan semua dengan semua lapisan, termasuk dengan media, dengan dengan stakeholder yang ada, agar lembaga ke depan bisa maksimal. Tentu harapan kita semua sebenarnya lembaga SMP swasta di Kabupaten Pamekasan itu lebih bermartabat lagi, lebih lebih punya daya saing dengan SMP negeri tentunya. Dan target itu yang akan kami capai insya Allah selama 2 tahun lagi ke depan begitu. Harapannya untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan, dukungan secara real terhadap lembaga pendidikan, baik yang sifatnya pemberdayaan dari kepala sekolah, dari tenaga pengajar, dari PTK, Tendik dan lain sebagainya, ada dukungan yang nyata. Kemudian juga tentang dukungan terhadap pembangunan infrastrukturnya, mungkin juga karena kebanyakan kalau di daerah Pantura, kita sempat ke daerah Pantura itu masih banyak sekolah yang jalannya masih rusak. Jadi sektor infrastruktur ini sangat penting untuk kemajuan lembaga tentu. Selain itu juga pemerintah juga ikut membantu di lembaga-lembaga itu masih banyak yang belum punya fasilitas yang memadai seperti lab lab komputer, IPA, kemudian perpustakaan, lebih-lebih perpustakaan, karena perpustakaan itu adalah jantungnya sekolah tentu. Ada banyak lembaga yang masih belum punya itu semua. Jadi harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan agar bisa membantu ini. Kunci sukses saya sebenarnya, saya bermentor kepada orang yang sukses. Saya bermentor kepada orang yang saya bisa belajar darinya. Dan memang dari masih anak-anak, saya sama saya itu diarahkan kalau cari teman, cari yang lebih dewasa, sehingga bisa mengajarkan karakter yang baik. Cari teman yang lebih pintar. Jadi saya bermentor sebenarnya. Bermentor bagaimana sukses mencapai tujuan yang akan kita capai. Kepada para pendidik, khususnya di Pamekasan, satu pesan saya harus istiqomah. Istiqomah menjalankan tugas, mengabdi untuk mendharma baktikan ilmu kita walaupun tantangannya cukup berat. Karena sebagai guru tidak hanya mengajar, tetapi di luar jam mengajar itu ada persiapan-persiapan yang harus disiapkan sebelum mengajar, seperti perangkat pembelajaran dan lain sebagainya, silabus, kemudian RPP dan lain sebagainya. Cukup berat, terutama ketika menjelang ujian mungkin kita menyiapkan sistem untuk memberikan penilaian asesmen autentik, tentu cukup berat. Tetapi yakin bahwa menjadi guru itu keren, menjadi guru itu hebat. Karena paling tidak yang bisa menjadikan orang-orang hebat di luar sana, menjadi presiden dan lain sebagainya, pasti tidak terlepas dari peranan seorang guru. Peranan seorang guru di semua segmen kehidupan sangat berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.